Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Sebentar kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Kami mengingat ini adalah perayaan terbesar kami. Engkau adalah Juru Selamat Sang Mesias. Engkau adalah Raja di atas segala raja yang meninggalkan kemuliaan menjadi manusia yang hina. Itu semua Engkau kerjakan untuk keselamatan kami. Oleh sebab itu saat ini kami mau membuka hati, menikmati rahmat dan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kerjakanlah Roh Kudus di dalam kehidupan kami, memperbarui akal budi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Paskah. Ini adalah perayaan terbesar kita di Paskah tahun 2020 ini, menjadi Paskah yang sangat unik ya, karena keadaan suatu wabah yang tidak hanya merubah kondisi Indonesia tapi seluruh dunia, dan kita masih mengikuti anjuran pemerintah untuk mengerjakan segala kegiatan di rumah. Saat ini kita akan tetap memiliki api, spirit, semangat bahwa ini adalah perayaan terbesar kita, untuk kita mengingat bagaimana pengorbanan yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita. Saya akan bacakan ayat-ayat Paskah di dalam Injil Lukas pasal 24. Saya akan bacakan Injil Lukas 24 ayat 39 sampai 43. Ini ada pada saat Tuhan Yesus ada di kayu salib ya. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur Dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Puji Tuhan. Ini peristiwa di mana Tuhan Yesus tergantung di kayu salib, dan Dia tidak sendirian karena ada dua penjahat yang disalibkan bersama dengan Dia, dan itu menggenapi nas firman Tuhan 600 tahun sebelumnya melalui Nabi Yesaya bahwa Tuhan Yesus akan dikelompokkan, digolongkan sebagai pemberontak. Apa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus, sebenarnya tidak ada kelompok golongan masyarakat manapun yang menolak ya. Justru yang membuat provokasi, kemudian meneriakkan salibkan Dia, itu adalah kelompok pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat. Kalau mungkin boleh saya katakan zaman sekarang kelompok pendeta-pendeta seperti itu ya. Tetapi kita melihat di sini, karena nubuatan mengenai kematian sengsara Sang Mesias itu menjadi kelompok dari kelompok penyamun, kelompok penjahat, dan itu harus dialami. Semua perbuatannya sebenarnya baik. Kalau ketemu orang yang kerasukan setan, ya setannya diusirkan. Ketemu orang yang sakit kusta, ditahirkan. Yang buta, melihat. Yang bisu bisa teriak-teriak, bisa nyanyi. Yang lumpuh juga bisa lari-lari, bisa loncat-loncat. Dan itu semua dikerjakan untuk menolong umat manusia, untuk menolong orang yang memang sangat memerlukan. Tetapi ternyata justru seminggu sebelumnya ada kelompok orang yang banyak sekali, besar sekali, karena di ujung perjalanan pelayanannya 3,5 tahun itu, dia menjadi sangat populer. Dia selalu ditunggu-tunggu, kedatangannya selalu ditunggu-tunggu banyak orang, karena dia pulang pergi dari Galilea kalau pas hari raya seperti ini,
kemudian pergi ke Yerusalem, karena setiap laki-laki harus datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya besar. Salah satunya adalah Paskah ini. Jadi saat itu betul-betul sudah sangat dikenal, sudah sangat termasyhur, sehingga kedatangannya akan sangat ditunggu-tunggu. Dan seminggu sebelumnya dia memasuki kota Yerusalem itu tidak dengan cara yang biasa, ya, karena dia akan mengadakan perjamuan Paskah terakhir di situ. Demikian juga pada saat masuk ke kota Yerusalem ini, tidak biasanya dia memesan supaya muridnya mengambil seekor keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Ya, keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Kemudian untuk menaikinya, murid-muridnya menolong dia. Artinya memang karena belum pernah ditunggangi, ya ada waktu untuk mungkin sedikit menjinakkan dan sebagainya. Karena belum pernah ditunggangi itu artinya akan ada semacam penolakan, pemberontakan seperti itu. Sama dengan kuda, belum pernah ditunggangi, kemudian mulai ditunggangi. Waktu ditunggangi pertama itu akan ada perjuangan yang besar. Dan pada akhirnya keledai ini bisa ditunggangi. Kemudian banyak sekali penduduk Yerusalem, karena memang waktu itu sedang hari raya. Artinya dari seluruh penjuru Israel datang ke Yerusalem, banyak sekali, ya, yang Yesus sudah dikenal di Galilea sampai di Yerusalem. Bahkan di Samaria Yesus juga sudah mulai dikenal. Tetapi orang Samaria tidak melakukan ibadah bersama-sama di Yerusalem. Ya. Dan mereka dari seluruh tanah Israel mengeluhkan dia. Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Teriakannya seperti itu. Sampai kemudian kelompok ahli Taurat ini, atau kelompok dalam tanda kutip kelompok pendeta-pendeta ini menjadi iri. Menjadi iri. Ya, karena sebenarnya Hosana itu sorakan hanya untuk Tuhan sebenarnya. Ya, tetapi waktu itu Yesus dielulukan sebagai yang datang di dalam nama Tuhan. Menerima teriakan, eluan, sorakan yang seharusnya sepantasnya untuk Tuhan. Dan kita sudah tahu kisah lengkapnya, karena Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya, bukan manusia yang dituhankan, tidak seperti itu. Tapi Tuhan yang meninggalkan ketuhanannya menjadi manusia. Jadi Yesus pantas menerima eluan itu. Ya, dan pada saat para ahli Taurat ini iri, kemudian berkata kepada Tuhan Yesus, ya, Yesus, ya, hentikanlah murid-muridmu, karena murid-muridmu mengelulukan dengan teriakan Hosana. Ya, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau mereka berhenti berteriak, batu-batu yang akan berteriak. Ya, artinya apa? Memang sorakan eluan Hosana itu pantas untuk Yesus. Ya, seperti yang diakui dari salah satu orang yang dari dua orang yang disalib bersama dengan Tuhan Yesus. Dua-duanya penjahat. Pada saat malam sebelum disalibkan, dua-duanya menghina Tuhan Yesus. Ya, karena memang masih terbawa, ya besok mati ya terserah, seenaknya lah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Tetapi pada saat di kayu salib, yang satu tetap menghina, yang satu sadar. Ya, dan di sana ada pernyataan. Ada pernyataan iman dari seorang penjahat. Ya, seorang penjahat menyatakan imannya bahwa Yesus ini sebenarnya adalah raja. Sekarang melayani sebagai hamba, tetapi nanti akan datang sebagai raja. Itu pengakuannya. Dan itu yang membuat salah satu dari penjahat ini berargumen dengan temannya yang sampai di kayu salib, sampai menjelang kematiannya tetap menghina Tuhan Yesus. Dia mengingatkan kepada saudaranya itu, ya, kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang jahat. Yesus tidak disalibkan, dihinakan, dihukum karena dia melakukan kesalahan. Bahkan setelah diinvestigasi secara teliti oleh ahli hukum, yaitu Gubernur Pilatus sendiri, tidak ada kesalahan sama sekali.
Ya, Pilatus ingin membebaskan Yesus. Ya, tetapi ahli-ahli Taurat tetap ingin menyalibkan Tuhan Yesus. Dan teriakan mereka yang menang. Kebenaran kalah dengan teriakan. Dan itu sering terjadi bahkan sampai hari ini. Kalau sudah temannya banyak, kemudian teriak-teriak, kemudian itu yang diperhitungkan. Meskipun itu tidak benar. Meskipun itu melawan kebenaran. Ada contohnya banyak sekali. Saudara pasti paham sekali. Ya, di pusat kota, di Jakarta, mungkin di tempat-tempat daerah-daerah kita juga ada seperti itu. Ya, jadi justru yang menang adalah teriakan-teriakan yang sebenarnya banyak kebohongannya. Dan dunia rupanya memang keadaannya seperti itu sampai hari ini. Sejak 2000 tahun yang lalu sudah sama. Ya, dan di sini kemudian memberikan pernyataan imannya kepada Yesus. Ini pernyataan seorang penjahat. Seseorang yang tidak punya kans, tidak punya kesempatan sebenarnya. Hampir saja tidak punya kesempatan untuk hidup kekal bersama dengan Tuhan, untuk selamat, sama sekali tidak, hampir tidak ada kesempatan. Ya, tetapi dia menyatakan imannya, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus yang tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Ya, meskipun burung ada sarangnya, serigala ada lubangnya, tetapi Tuhan Yesus tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Dia hidup sangat bersahaja. Pada saat dia melakukan pelayanan, kemudian karena perkataannya sangat berwibawa, dia diikuti banyak orang, bahkan beberapa kali berkhotbah di depan ribuan orang. Tentu saja orang-orang yang menerima khotbah Tuhan Yesus itu membawa persembahan banyak sekali. Ya, tetapi semua tidak dipakai untuk kemuliaan dia sendiri. Ya, dia hidup bersahaja. Kemudian keuangan itu diserahkan kepada Yudas untuk dikelola, dan firman Tuhan mengatakan Yudas sering mencuri ya keuangan dari hasil pelayanan Tuhan Yesus itu. Dan Tuhan Yesus berkata, serigala ada lubangnya, burung ada sarangnya, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepala. Sebenarnya dia adalah raja di atas segala raja. Dan pengakuan seperti inilah yang dipahami oleh salah satu dari penjahat. Ya. Murid-muridnya juga sama. Ya, kalau kita mundur sedikit di pasal 22 ayat 24, saya akan bacakan ayat 24 sampai 30 ya, di pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 24, firman Tuhan berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian. Melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar? Yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Karena melayani bersama dengan Tuhan, Tuhan menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Ayat 30, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Inilah sistem yang digunakan Tuhan Yesus. Kalau di dunia, orang yang pangkatnya tinggi atau karena uangnya banyak, kemudian sanggup untuk memiliki banyak pembantu, penolong, asisten, atau apa kalau dalam militer itu ajudan, ya banyak sekali. Ya karena pangkatnya tinggi, kemudian keuangannya besar seperti itu. Ya. Yang terhormat yang kaya, yang pangkatnya tinggi. Tetapi Tuhan Yesus justru mengajarkan sebaliknya. Di hadapanku, ya, di hadapan raja di atas segala raja, kalau kamu pengen besar,
kamu harus yang lebih banyak melayani. Kalau kamu ingin besar di hadapan Tuhan, kamu harus menjadi yang paling muda. Ini pengertian muda, ya, bukan usia umur, ya, tetapi muda itu menyadari sebagai orang muda itu semangat untuk belajar, menerima setiap nasihat, merasa kurang, ya, merasa tidak cukup baik. Itu maksudnya muda seperti itu. Kurang segala sesuatu yang baik, kurang segala sesuatu yang positif. Ingin terus melakukan. Itu maksudnya muda. Dan di sini ada murid yang paling muda dari Tuhan Yesus, namanya Rasul Yohanes. Dan ternyata dia karena orang melankolis, ya, orang yang karakternya melankolis, suka merenung seperti itu, dia berhasil sebagai murid, sebagai Rasul Kristus. Dia yang paling muda dari semua 12 rasul, tetapi dia yang paling disegani, paling ditakuti oleh rasul yang lain, termasuk Rasul Petrus, ya, salah satu sokong guru jemaat dan yang senior. Ya, dia juga segan terhadap Rasul Yohanes, karena Rasul Yohanes tidak banyak berkata, tapi pada saat menulis Injil Yohanes, dia menuliskan begitu detail mengenai kebaikan, kemuliaan, ya, bahkan doa Tuhan Yesus dia ingat, yang lain tidak ingat, dia ingat. Dia tulis itu semua untuk murid-muridnya, untuk para rasul. Jadi Tuhan Yesus sistemnya berbanding terbalik dengan sistem dunia ini. Justru kalau ingin menjadi lebih besar, justru harus menjadi hamba. Dan Tuhan Yesuslah yang menentukan hak-hak kerajaan. Ya, dia awalnya dielulukan, tetapi dalam seminggu kemudian diteriaki, salibkan dia, salibkan dia. Dihina begitu. Dia dinudai, dicabut jenggotnya, ya, kemudian dituduh menghujat Tuhan, menghujat Yahweh, Bapaknya sendiri. Kemudian tidak perlu saksi lagi, sudah jelas ini penghujatan. Kemudian harus dihukum mati. Kemudian diseret-seret dibawa ke Pilatus, kemudian dibawa ke Herodes, karena waktu itu Herodes sedang berlibur di Yerusalem. Ya, Herodes itu raja Galilea tapi sedang berlibur di Yerusalem. Sama-sama di Yerusalem. Kemudian Herodes hanya ingin melihat, karena kepopuleran Tuhan Yesus, apapun yang dipertanyakan, apapun yang diajukan di depan Tuhan Yesus, tidak ada yang dijawab pada saat Tuhan Yesus ada di depan Herodes. Ya, tapi pada saat di Pilatus, ya, di depan Pilatus dijawab. Yang perlu dijawab, yang tidak, Tuhan Yesus diam saja. Karena pada saat berkata, apakah kebenaran, Tuhan Yesus tidak mau menjawab. Ya, karena dia adalah kebenaran. Dan Yesus tahu bahwa Pilatus ini tidak paham apa itu kebenaran. Ya, karena kehidupannya begitu lupa. Petrus pada saat menyangkal Tuhan Yesus mengingatkan. Karena apa? Yesus tahu bahwa Petrus ini bisa berubah, bisa bertobat. Bahkan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku mendoakan kamu. Ya, kalau Rasul Petrus tidak didoakan Tuhan Yesus, pasti sudah gagal. Tidak jauh-jauh nasibnya berbeda dengan Yudas yang gagal. Mengapa Yudas gagal? Ya, meskipun setiap hari hidup bersama dengan Tuhan Yesus, makan, tidur. Saya percaya sebelum tidur ada penjelasan firman Tuhan. Ada semacam PA seperti itu. Waktu makan juga ada. Ya, apalagi pada saat jalan, sebelum sampai ke kampung, sebelum sampai ke kota, sepanjang jalan itu ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan, sehingga murid-muridnya paham sekali bahwa dia ini adalah guruku, ini adalah raja di atas segala raja. Pada saat berkata, pada saat engkau memanggil aku guru dan Tuhan, itu tepat. Ya. Dan justru tidak seperti penjahat tadi, justru para rasul ini pemahamannya lebih kuat lagi bahwa gurunya adalah nanti akan datang sebagai raja, sehingga mereka bertengkar untuk apa? Rebutan posisi. Hari ini juga 2 minggu ini sedang terjadi pendeta besar sama pendeta besar gitu ya. Yang satu menghina, mana pendeta-pendeta yang biasa khotbah KKR mukjizat gitu. Nah, kemudian yang dikatai seperti itu juga tidak terima. Wah, itu orang berhati busuk dan sebagainya. Ya, kita tidak usah terlibat.
Dari dulu ternyata juga para rasul juga sudah bertengkar. Ya, jadi ya kita tidak usah terlibat dalam pertengkaran itu. Kita mau belajar mengapa terjadi pertengkaran. Karena apa? Rebutan posisi. Merasa besar, merasa tinggi. Aku lebih baik dari kamu, aku lebih besar dari kamu, aku lebih berjasa dari kamu. Itu yang membuat pertengkaran. Ya, tetapi kalau menurut anjuran Tuhan Yesus, kita mau merendahkan hati seperti persiapan Paskah kita, pasti tidak akan terjadi pertengkaran. Sama-sama memberitakan Tuhan Yesus. Yesus adalah Raja Juru Selamat. Kecuali gereja yang tidak menyatakan Yesus sebagai Juru Selamat. Bolehlah, itu pun tidak boleh bertengkar. Debat aja bolehlah, oke lah. Ya karena memang perdebatan juga sudah ada sejak perjanjian baru. Perjanjian lama juga ada. Ya, tetapi kita tidak usah terlibat dengan hal itu. Justru belajar merendahkan hati seperti Tuhan Yesus sendiri praktek. Dia tidak hanya berteori, dia merendahkan dirinya sendiri, mengosongkan hidupnya sendiri, meninggalkan ketuhanan dan menjadi manusia, menjadi pelayan. Ya, menjadi pelayan. Kamu lihat orang-orang yang dilayani, orang-orang yang duduk makan, ada orang yang melayani makan. Ya, yang terhormat adalah yang duduk makan. Tetapi aku datang kepadamu sebagai pelayan. Tentu saja kita paham sekali bagaimana Tuhan Yesus mencuci kaki murid-murid yang menjelang kematian. Tuhan Yesus tidak hanya berteori, dia memberikan teladan yang sempurna. Oleh sebab itu, kita mau tangkap ini. Yesus yang pada penyaliban Paskah dihinakan begitu rupa. Dia adalah raja di atas segala raja. Dia yang menentukan hak-hak kerajaan. 12 rasul akan menghakimi 12 suku Israel. Demikian juga saya percaya ini berlaku untuk rasul-rasul di seluruh dunia. Orang-orang yang memiliki karunia kerasulan. Mengajar tetapi tidak hanya mengajar. Mengajar tetapi melakukan apa yang menjadi pengajarannya itu. Dan orang-orang itu akan menghakimi saudaranya, kerabatnya, keluarganya. Atau menentukan bagian dari keluarganya, kerabatnya, lingkungannya. Bagaimana pengertian kita akan duduk semeja dengan Tuhan, memerintah bersama dengan Tuhan. Ya. Saya percaya Tuhan mengizinkan anak-anak Tuhan, kita semua, melakukan firman Tuhan setia sampai kita dipanggil. Ya, atau sampai Tuhan menggulung dunia ini. Kitalah yang akan menjadi hakim untuk saudara-saudara kita. Kita akan menghakimi mereka. Tuhan mempercayakan itu kepada kita. Ya karena apa? Kita yang terkait dengan urusan itu. Gitu. Mungkin kita pernah diperlakukan tidak adil. Ya, kita pernah difitnah atau apapun itu. Ya, dan kita tidak diajar untuk membalas hal-hal seperti itu. Ya, kita diajar untuk mendoakan, memberkati. Ya, mendoakan, memberkati. Kemudian satu lagi apa? Mendoakan, memberkati, berkatilah, doakanlah. Satu lagi apa? Saya lupa. Ya. Untuk orang-orang yang berbuat jahat, ya berbuat baik, ya berbuat baik. Ya. Balas kejahatan dengan kebaikan. Berbuat baik, mendoakan, memberkati. Ya, untuk orang yang berbuat jahat, untuk orang yang mengutuki, ya untuk orang yang ya berlaku tidak adil. Dan tentu yang ngerti urusannya, Tuhan ngerti urusannya, tapi Tuhan menyerahkan ke kita nanti di waktu penghakiman. Ya, karena apa? Tuhan Yesuslah yang menentukan hak-hak kerajaan. Memang kita diajar untuk tidak membalas, tetapi ada nanti waktunya hari pembalasan. Dan itu haknya Tuhan. Ya, dan kalau haknya Tuhan sudah diserahkan kita, karena di dalam kitab Wahyu kalau kita baca orang-orang yang dianiaya begitu rupa, disiksa begitu rupa, mereka berteriak, Tuhan kapan pembalasannya? Ya, kapan pembalasan? Dan kalau itu diserahkan ke kita, mungkin kita bisa menentukan bahwa hukuman kita bisa puas ya waktu itu. Ya, tetapi tidak pada waktu di dunia ini. Ya di dunia ini kita diajar untuk memiliki kerendahan hati, berserah, kemudian memiliki keyakinan penuh bahwa Tuhan Yesuslah yang menentukan hak-hak kerajaan. Oleh sebab itu kita bersyukur, kita mengingat
perkara besar ini menjadi bagian kita. Karena Tuhan Yesus berdoa supaya di mana aku berada, engkau juga berada. Di mana dia berada, Tuhan Yesus berada, kita juga berada. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Saya rasa kerinduan Tuhan Yesus mungkin ada yang menolak, tidak paham, gagal di dalam mengiring Tuhan, mungkin ada. Ya, tetapi kita yang terus mau belajar firman Tuhan, kita akan terus mengingat apa yang menjadi pengorbanan Tuhan Yesus. Bahwa kita boleh menikmati tubuh dan darahnya karena dia sudah tersalib bagi kita. Yang tidak berdosa menjadi dosa. Tuhan ditinggikan di kayu salib. Seperti Musa meninggikan ular tembaga. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal 14 di sana, kalau biji itu tidak jatuh, ya, atau mungkin saya baca saja supaya tidak meleset ya. Yohanes pasal 14 Yohanes pasal 12 ayat 24 dan 25 firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Ya, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ya, Tuhan Yesus berkata untuk dirinya sendiri dan berkata untuk para rasul. Ya, pada saat dia menuntaskan tugasnya, mati tersalib, bangkit setelah 3 hari, kemudian naik ke surga, itu mengaktifkan para rasul untuk memberitakan Injil sampai ke ujung dunia, sampai ke Indonesia ini. Demikian juga setiap martir yang jatuh sebagai korban, sebagai saksi, ya, di sana akan mengaktifkan umat-umat Tuhan, yaitu kita semua, untuk memberitakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Raja yang menentukan hak-hak kerajaan. Dia yang menentukan masa depan kita. Oleh sebab itu kita bersyukur pada saat malam hari ini kita mengerjakan perayaan Paskah. Saudara bisa mengerjakan pagi hari, siang hari, atau sore hari, tetapi kita akan kerjakan bersama-sama. Mungkin ke atas saya bisa main musik ya. Kita akan menyanyikan pujian dan kita akan menikmati perayaan Paskah ini. Salibnya selama-lamanya. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya selama mulia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau yang berhak, yang berkuasa di bumi dan di surga. Engkau yang memegang hak-hak kerajaan. Engkau yang menentukan nasib kami di dalam kekekalan, bukan yang lain. Oleh sebab itu, kami mau terus mengingat bagaimana keselamatan kami karena Tuhan Yesus tersalib bagi kami.
Demikian juga pada saat ini kami mengambil kesempatan untuk mengingat sebagaimana yang menjadi kerinduan Tuhan Yesus. Untuk kami menikmati tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Untuk kami senantiasa memandang kepada Tuhan, memandang kepada salib Kristus. Karena pada saat Engkau ditinggikan, Engkau akan menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, saat ini kami memperingati bagaimana Tuhan tersalib, terangkat di kayu salib. Engkau dihinakan, dipermalukan, ditelanjangi, disesah. Bahkan tubuhmu tidak menjadi serupa, tidak kelihatan seperti manusia lagi. Karena penderitaanmu begitu ngeri ya Tuhan. Itu semua Engkau kerjakan untuk kami menikmati keselamatan. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu. Saat ini kami akan bersama-sama, meskipun secara virtual bersama dengan sidang jemaat, mereka bisa menikmati bersama-sama perjamuan kudus ini. Kami mau kerjakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat ini sudah ada di hadapan kami, sudah ada di tangan kami tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Saat ini kami mau bersama-sama bersatu di dalam perjamuan kudus. Dan kami percaya Engkau akan ditinggikan setiap kali kami mengingat apa yang menjadi perayaan Paskah ini. Bahwa tubuh Tuhan menjadi hancur, terpecah-pecah sebagai roti kehidupan bagi kami. Demikian juga darah Tuhan tercurah, tercecer di mana-mana, begitu banyak. Tetapi Engkau tidak mati sebelum berkata sudah genap. Itu semua Tuhan kerjakan untuk kami mendapatkan keselamatan. Oleh sebab itu kami kerjakan bersama-sama di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengangkat roti. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia dikhianati mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian kita angkat anggur atas kepala kita sebagai penghormatan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami mengingat ya Tuhan, di dalam perjanjian lama, yang menerima percikan darah sudah masuk di dalam perjanjian Tuhan sebagai umat Tuhan, sebagai umat tebusan Tuhan di dalam haraya grafirat besar. Terlebih kami di dalam perjanjian baru ya Tuhan. Darah itu tidak hanya terpercik mengenai dahi kami, baju kami, atau kaki kami, atau apapun dalam tubuh kami. Tetapi darah itu kami masukkan di dalam tubuh kami. Daging itu kami masukkan di dalam tubuh kami. Kami bersyukur kepadamu. Ada perkara yang jauh lebih besar yang dapat kami terima karena kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini kami bersyukur karena kami boleh mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus, bersekutu dengan tubuh dan darah daripada Tuhan Yesus. Saat ini hamba-Mu berdoa, dimanapun kekasih-kasih-Mu berada, mereka adalah orang-orang yang sudah ditandai oleh darah Yesus. Lebih kuat daripada jenang dan ambang pintu yang ditandai oleh darah binatang. Kalau darah binatang itu pun tidak bisa ditembus oleh wabah kematian. Terlebih orang-orang yang sudah menikmati tubuh dan darah dari Tuhan Yesus. Bahkan memakan dan meminumnya. Oleh sebab itu, wabah apapun tidak akan menyentuh umat-umat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya anak-anak-Mu akan tetap memiliki sukacita di dalam
melaksanakan kebijakan pemerintah. Mereka membatasi ruang gerak mereka sendiri. Tetapi kami percaya, sukacita oleh Roh Kudus tidak berkurang sama sekali. Dimanapun mereka berada, tercurah melimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga saat ini kami memperingati ya Tuhan, hari raya paling penting ini. Kami mengingat bahwa keselamatan Tuhan kerjakan dengan sengsara, dengan aniaya. Dan kami diperingatkan untuk kami memiliki kesiapan untuk itu. Karena kami juga rindu maupun keadaan yang kami alami. Mungkin aniaya, mungkin sengsara, mungkin tidak nyaman, mungkin ketidakadilan. Tetapi kami percaya sengsara, aniaya, ketidakadilan itu tidak sama dengan yang Tuhan Yesus sudah terima. Engkau mengalami penderitaan begitu ngeri. Firman berkata, penderitaan kami adalah hal-hal biasa, hal-hal yang lazim, yang ada jalan keluarnya. Oleh sebab itu ya Tuhan, jangan kami meninggalkan kemuliaan Tuhan. Jangan kami meninggalkan keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan. Oleh sebab itu, kami tetap bersyukur dan kami akan mengarahkan pandangan kami kepada Sang Juru Selamat, Sang Raja di atas segala raja. Itu adalah Raja Damai, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga kami terima porsi berkat kami, bagian kami sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Kasih-kasih Kristus, biarlah kita terus belajar menjadi pelaku firman, sehingga iman, pengharapan, dan kasih kita disempurnakan, supaya kita berlayak pada saat Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati.